Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan video ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Gania Dinata Putra dengan NIM 2441104 dari program studi Prodi PGMI semester 4. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryo Nugroho, MSI. Di dalam video ini saya akan membahas 3 pokok bahasan sesuai dengan soal yang diberikan, yaitu pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Kedua, 5 fondasi Islam, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, serta status kemusliman seseorang apabila salah satu fondasi tersebut tidak terpenuhi. Ketiga, dalil nakil dan akil mengenai alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, itu pengertian metodologi studi Islam secara bahasa atau etimologi. Memahami istilah metodologi studi Islam, saya akan membedahnya kata per kata. Kata metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu gabungan dari kata metodos dan logos. Kata metodos sendiri terbentuk dari meta yang berarti menuju atau melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Maka metodos secara harifah berarti jalan yang dilalui untuk mencapai suatu tujuan, dan sedangkan logos berarti ilmu, pengetahuan atau pembicaraan yang sistematis. Jadi, secara bahasa, metodologi berarti ilmu tentang cara atau ilmu tentang metode untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara sistematis. Kata studi berasal dari bahasa Inggris study, yang akar katanya dapat ditelusuri dari bahasa Latin studium, yang berarti kajian, pembelajaran, atau penelitian yang dilakukan secara mendalam dan terarah, bukan sekedar membaca sepintas. Adapun kata Islam secara bahasa berasal dari akar kata bahasa Arab salimah yuslimu islaman, yang mengandung beberapa makna sekaligus, yaitu tunduk dan patuh, berserah diri, serta selamat dan damai. Maka ketiga makna ini saling berkaitan karena seseorang akan memperoleh keselamatan dan kedamaian apabila ia tunduk serta berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ketiga kata tersebut digabungkan, maka secara bahasa metodologi studi Islam berarti ilmu tentang cara-cara atau metode yang digunakan untuk mengkaji dan mendalami Islam secara sistematis dan terarah. Selanjutnya, metodologi studi Islam secara istilah atau terminologi. Jika secara bahasa maknanya masih bersifat umum, maka secara istilah metodologi studi Islam memiliki pengertian yang lebih spesifik dan operasional dalam konteks keilmuan. Metodologi studi Islam dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang membahas berbagai pendekatan, cara, dan metode yang digunakan untuk memahami, mengkaji, dan menjelaskan
ajaran serta fenomena keislaman secara objektif, sistematis dan ilmiah, baik ditinjau dari aspek akidah, syariah, akhlak maupun dari aspek perkembangan pemikiran Islam. Nah, mengapa metodologi ini diperlukan? Karena Islam sebagai ajaran sekaligus realitas sosial dapat dikaji dari berbagai sudut pandang. Misal, pendekatan normatif sampai teologis yang melihat Islam sebagai kebenaran wahyu. Nah, pendekatan historis yang melihat Islam sebagai fenomena yang berkembang dalam sejarah, pendekatan sosiologis dan antropologis yang melihat Islam sebagai praktik hidup masyarakat, hingga pendekatan filosofis yang menelaah Islam secara rasional dan konseptual. Dengan adanya metodologi yang jelas, kajian terhadap Islam tidak hanya bersifat dogmatis atau doktrinal semata, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik sehingga umat Islam mampu memahami agamanya secara utuh, kontekstual, relevan, dan perkembangan zaman tanpa mengurangi kemurnian ajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya itulah pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun istilah. Selanjutnya kita akan membahas poin kedua yaitu mengenai 5 pondasi Islam. Nah, Islam dibangun di atas 5 pondasi utama yang biasa disebut sebagai rukun Islam. Nah, kelima pondasi tersebut adalah yang pertama ada syahadat. Syahadat adalah persaksian atau pengakuan seorang hamba bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Nah, syahadat merupakan pondasi yang paling mendasar karena ia adalah pintu gerbang seseorang masuk ke dalam Islam. Tanpa syahadat, seseorang belum dapat disebut sebagai muslim sebab seluruh rukun yang pada dasarnya adalah konsekuensi dan buah dari syahadat ini. Kedua itu ada sholat. Sholat adalah ibadah ritual berupa rangkaian ucapan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Sholat berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tiang utama yang menopang keberagamaan seseorang. Ketiga itu ada puasa. Puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan yang menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari selama 1 bulan penuh. Puasa melatih pengendalian diri, kesabaran, dan kepekaan sosial. Terus ada zakat. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta dengan kadar ketentuan tertentu untuk diberikan kepada pihak-pihak yang menerimanya, seperti fakir miskin, dan zakat menunjukkan dimensi sosial dalam Islam, di mana ibadah tidak hanya bersifat vertikal kepada Allah, tetapi juga horizontal kepada sesama manusia. Zakat ini diwajibkan bagi seseorang yang telah memenuhi syarat kepemilikan harta, nasib, dan haul. Nah, yang terakhir itu ada haji.
Haji adalah ibadah berkunjung ke Baitullah di Mekah, melaksanakan rangkaian ritual tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Uh, Berbeda dengan rukun lainnya, haji hanya diwajibkan satu kali dalam seumur hidup dan hanya bagi mereka yang mampu baik secara fisik, finansial maupun keamanan dalam perjalanan. Hmm, Terus ke pertanyaan selanjutnya, apakah seseorang masih muslim jika salah satu pondasi tidak terpenuhi? Ini adalah pertanyaan yang cukup mendalam bagi saya ya. Dan jawabannya itu perlu dirinci agar tidak disalahpahami. Nah, para ulama ini membedakan kedudukan syahadat dengan 4 rukun yang lainnya. Yang pertama, mengenai syahadat. Nah, syahadat berkedudukan berbeda dari 4 rukun lainnya. Syahadat bukan sekedar salah satu dari 5 rukun, melainkan syarat mutlak keislaman itu sendiri. Seseorang yang belum atau tidak mengucapkan dan meyakini syahadat secara otomatis belum dapat disebut muslim karena ia belum memasuki gerbang Islam. Dengan kata lain, tanpa syahadat 4 rukun yang lain uh, pun tidak memiliki makna sebagai ibadah dalam Islam. Kedua, mengenai sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, untuk keempat rukun ini, ulama membedakan dua kondisi yang berbeda, dan ini adalah poin yang sangat penting. Kondisi pertama, apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun tersebut, maka ia mengingkari atau menolak kewajibannya. Misalnya, seseorang dengan sekedar mengatakan bahwa sholat atau zakat itu tidak wajib, maka menurut kesepakatan ijma ulama, hal ini dapat mengeluarkan seseorang dari Islam yang bisa disebut murtad, sebab ia telah mengingkari sesuatu yang kewajibannya telah ditetapkan secara pasti dalam Al-Quran dan disepakati oleh seluruh umat Islam. Nah, untuk kondisi yang kedua, apabila seseorang meninggalkan rukun tersebut karena mengingkari kewajibannya, melainkan karena kemalasan, kelalaian, atau kelemahan iman. Nah, sementara ia tetap mengakui dan meyakini bahwa hal itu wajib, maka menurut pendapat mayoritas ulama, ada Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, orang tersebut tetap berstatus Islam. Namun ia melakukan dosa besar dan wajib bertaubat serta berusaha memperbaiki diri. Nah, khusus mengenai sholat, maka terdapat sedikit perbedaan terdapat di kalangan utama. Mayoritas ulama termasuk mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i berpandangan bahwa meninggalkan sholat karena malas bukan mengingkari kewajibannya. Nah, terus itu merupakan dosa yang besar, namun tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Dan sementara itu ada pendapat lain di kalangan sebagian ulama, termasuk salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal yang memandang bahwa seseorang yang secara total dan terus-menerus meninggalkan sholat tanpa alasan apapun dapat dikategorikan sebagai bentuk kekufuran. Perbedaan ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut termasuk wilayah ijtihad ulama atau iktilaf, ya benar. Bukan sesuatu yang disepakati secara mutlak. Adapun untuk zakat dan haji, kedua ibadah ini memang secara syariat hanya diwajibkan bagi orang yang mampu.
zakat bagi hartanya telah mencapai nasib dan haji bagi yang mampu secara fisik dan finansial. Maka seseorang yang tidak melaksanakan zakat atau haji karena memang belum memenuhi syarat kemampuan, sama sekali tidak mengurangi status keislamannya karena pada dasarnya kewajiban itu belum berlaku baginya. Kesimpulannya, syahadat adalah syarat mutlak dan gerbang keislaman seseorang, sedangkan sholat, puasa, zakat, dan haji adalah konsekuensi serta bukti komitmen dari syahadat tersebut. Meninggalkannya karena pengingkaran terhadap kewajibannya dapat mengeluarkan seseorang dari Islam, namun meninggalkannya karena kelalaian. Nah, selama masih mengakui kewajibannya, orang itu menjadikan seseorang berdosa, bukan keluar dari Islam. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu dalil nakil dan akil tentang pentingnya percaya kepada Tuhan. Nah, untuk menjawab pertanyaan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan, kita dapat melihatnya dari dua sisi, yaitu dalil akil, argumen rasional yang bersumber dari akal, dan dalil nakil, argumen yang bersumber dari teks wahyu atau Al-Quran. Nah, yang pertama ada dalil akil, argumen rasional. Nah, yang pertama itu argumen kausalitas atau sebab akibat. Secara akal, kita dapat mengamati segala sesuatu yang berada di alam semesta. Ini memiliki sebab atas keberadaannya. Pohon tumbuh karena ada biji. Lah, biji ada karena ada pohon sebelumnya. Hujan turun karena ada proses penguapan dan seterusnya. Jika seluruh rangkaian sebab akibat ini ditarik mundur, secara logika tidak mungkin. Nah, rangkaian itu berjalan tanpa batas. Karena jika demikian, tidak akan pernah ada sebab pertama yang memulai segalanya dan akibatnya alam semesta ini. Nah, tidak akan pernah ada, maka akal menuntut adanya sebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, dan itulah Tuhan. Yang kedua, argumen keteraturan alam. Nah, alam semesta menunjukkan tingkat keteraturan yang luar biasa. Nah, perputaran planet yang presisi, hukum-hukum fisika yang konsisten, serta kondisi bumi sangat sesuai untuk mendukung kehidupan. Keteraturan dan kerumitan semacam ini secara akal sulit diterima bagi hasil dari kebetulan semesta, sesuatu yang tertata, rapi, dan berfungsi dengan presisi tinggi secara logis mengandaikan adanya perancang yang memiliki ilmu dan kehendak, bukan muncul begitu saja tanpa sebab yang cerdas. Nah, ketiga ada argumen kemungkinan dan kewajiban wujud. Para filsuf Muslim seperti Ibnu Sina mengajukan argumen bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tergolong sebagai mukmin al-wujud, yaitu segala sesuatu yang keberadaannya bersifat mungkin. Bisa ada, bisa juga tidak ada, dan keberadaannya bergantung pada sesuatu yang lain. Nah, apabila seluruh entitas yang ada bersifat demikian tanpa kecuali, maka tidak akan pernah ada penjelasan akhir mengapa sesuatu itu ada gitu.
sebab semuanya saling bergantung tanpa ujung. Oleh karena itu, akal menuntut adanya wujud yang bersifat wajib al-wujud, yaitu wujud yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun dan menjadi sandaran bagi keberadaan segala sesuatu yang lain. Wujud yang wajib ada, inilah yang disebut Tuhan. Nah, keempat ada argumen fitrah. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengakui adanya kekuatan yang lebih besar darinya. Nah, hal ini dapat kita lihat dari fakta historis dan antropologis bahwa setiap perbedaan manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang selalu mengenal bentuk-bentuk kepercayaan sesuatu yang tersenden. Nah, kecenderungan universal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap eksistensi Tuhan sebenarnya merupakan sesuatu yang tertanam secara alami atau fitrah dari dalam diri manusia. Nah, selanjutnya ada dalil nakil, argumen dari Al-Quran. Nah, selain dapat dijangkau melalui akal, seharusnya percaya kepada Tuhan juga ditegaskan secara langsung melalui wahyu, yaitu Al-Quran. Beberapa ayat yang relevan diantaranya yang pertama, ada Quran surat Al-Anbiya ayat 22. Ayat ini menjelaskan bahwa apabila di langit dan bumi terdapat lebih dari satu Tuhan, maka keduanya pasti akan rusak dan binasa, karena akan terjadi perebutan kekuasaan dan kekacauan dalam pengaturannya. Nah, justru keturunan alam semesta yang kita saksikan menjadi bukti bahwa pengaturannya adalah esa, bukan banyak Tuhan yang saling berebut kuasa. Yang kedua ada Quran surat Al-A'raf ayat 172. Nah, ayat ini berbicara tentang perjanjian primordial, di mana sejak awal penciptaan setiap jiwa manusia telah membawa kesaksian fitrah tentang keberadaan dan ketuhanan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap Tuhan bukanlah sesuatu yang dipaksakan dari luar, melainkan sesuatu yang sudah tertanam sejak awal dan dalam jiwa setiap manusia. Nah, selanjutnya kita bahas kesimpulan bagian yang ini ya, teman-teman. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalil akil dan dalil akli dan dalil nakli sebenarnya saling menguatkan satu sama lain. Akal manusia melalui perenungan terhadap sebab akibat, keteraturan alam, dan fitrah dalam dirinya. Nah, itu akan mengarah pada suatu kesimpulan logis bahwa harus ada pencipta yang maha kuasa di balik semua itu. Sementara Al-Quran itu sebagai wahyu yang menegaskan dan menjelaskan kebenaran tersebut secara lebih rinci. Nah, inilah salah satu keindahan epistemologi Islam, di mana akal dan wahyu berjalan dengan selaras, bukan saling bertentangan dalam menuntun manusia kepada keyakinan tentang keberadaan Tuhan. Nah,
Demikianlah pemaparan yang saya mengenai 3 pokok bahasan dalam tugas UAS mata kuliah metodologi studi Islam ini. Secara ringkas, dapat saya simpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah disiplin ilmu tentang cara-cara mengkaji Islam secara sistematis dan ilmiah. 5 pondasi Islam terdiri dari syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Di mana syahadat adalah syarat untuk itu syarat secara mutlak keislaman, sedangkan 4 rukun lainnya adalah konsekuensi dari syahadat tersebut. Nah, keharusan percaya kepada Tuhan dapat dibuktikan baik melalui dalil akli maupun dalil nakli, dan keduanya itu saling melengkapi. Nah, oke teman-teman, semoga video ini dapat memenuhi ketentuan tugas yang diberikan dan bermanfaat bagi siapapun. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian dari saya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.